Oke, Assalamualaikum Bu Suryati, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Irwanto. Alhamdulillah kabar baik. Iya. Ibu sore ini ada rencana coaching dengan Ibu Eva ya? Iya Pak, insya Allah. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik Pak. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan coaching? Iya, siap Pak. Baik, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Pertama, saya akan jelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Poin-poin yang akan saya amati setelah melakukan coaching nanti adalah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Seperti kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu, Iya Pak. selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching adalah membuat kemitraan dengan coachi dan menggali potensi coachi dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Kira-kira Ibu paham apa itu rasa? Baik Pak. Rasa yang saya pahami adalah menerima, memberi tanda, membuat kesimpulan dan menanyakan. Ya, betul sekali Bu. Jadi Ibu nanti bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachi, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu dapat merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachi. Dan Ibu dapat memberikan apresiasi kepada coachi. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Pak, sudah sangat jelas. Baik, kalau sudah jelas, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, bagaimana yang spesifik Ibu ingin saya observasi? Yang saya akan kembangkan yaitu bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu, berarti fokus kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu lakukan dari sesi coaching ini? Saya sebagai coach, Pak, dapat mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan dapat memunculkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah, Pak. Ya. Baik Bu, luar biasa sekali ini. Demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai. Dan yang ingin saya observasi selanjutnya adalah proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Eva. Baik Bu, silakan nanti setelah proses coaching selesai kita berbincang kembali membahas hasil coaching yang telah Ibu lakukan. Baik, Pak. Ya, silakan dilanjutkan Bu, coachingnya dengan Ibu Eva. Assalamualaikum Ibu Suryati. Waalaikumsalam, Bu Eva. Eh, Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang dengan Ibu mengenai masalah-masalah saya.
Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu Eva baik. Ya, syukur alhamdulillah Bu ya, semua dalam keadaan sehat. Jadi pertemuan kita hari ini saya ingin meminta waktunya Ibu untuk membahas eh, satu masalah yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Ya, oh begitu ya. Masalah apa kira-kira Ibu Eva? Begini Bu, ada satu orang siswa di kelas saya kesulitan dalam belajar. Eh, Dia itu belum lancar membaca, Bu. Namanya Andre. Jadi Andre juga malas menulis dan mengerjakan tugas. Waktu naik kelas 6, Andre sudah mengenal huruf, namun masih mengeja per kata dan masih membutuhkan banyak waktu untuk dapat membaca satu kata. Setelah sebulan di kelas 6, Andre sudah bisa membaca walaupun masih belum lancar, Bu. Jadi setiap hari saya dampingi dia membaca buku yang dia suka dan dia pilih sendiri, Bu. Minimal 1 atau 2 halaman seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi Andre ini sudah kelas 6 dan belum lancar membaca ya. Baik, kira-kira kesempatan apa yang dapat Ibu Eva maksimalkan untuk membimbing Andre ini? Begini Bu, saya akan memaksimalkan waktu untuk membimbing Andre agar lancar membaca dulu Bu. Kemudian saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tuanya untuk dapat melanjutkan bimbingan dan mendampinginya membaca di rumah agar berkesinambungan apa yang saya usahakan di sekolah dan berlanjut di rumah. Saya juga memberi pengertian dan membangun empati teman-temannya untuk dapat membantu Andre ketika mengalami kesulitan, Bu. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Eva sekarang yang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau saat ini, Bu, dari penilaian saya masih berada di angka 6, Bu. Namun setelah saya melakukan bimbingan dan pendampingan secara kontinu, nantinya saya berharap ada di posisi 9 atau 10. Oh iya, apa kekuatan Ibu Eva dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya untuk mencapai tujuan itu adalah saya memanfaatkan dukungan penuh dari kepala sekolah yang membantu saya ketika saya sedang ada tugas di luar sekolah. Ada juga guru agama dan guru PJOK yang saya harapkan dapat mendukung dan orang tua Andre yang telah memahami pentingnya pendampingan bagi anak ketika mereka belajar, serta sikap empati teman-teman sekelasnya yang siap untuk membantu. Iya. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Eva ambil? Yang saya pelajari dari Andre ini, Bu, anaknya lebih cepat paham dan lebih cepat paham dan ingat bila pembelajaran yang saya sajikan dalam bentuk praktek langsung, Bu. Jadi dari hasil AKM itu gaya belajar Andre itu kinestetik. Jadi saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya dan saya akan membaurkan Andre ini ke dalam kelompok-kelompok belajar di kelas agar dia belajar berkolaborasi atau berelasi dengan teman-temannya, Bu. Seperti itu. Oh iya, baik, Bu Eva akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Eva dalam meraih tujuan itu? Kemungkinan hambatannya adalah munculnya kembali rasa malasnya Andre ketika saya tidak hadir seutuhnya di kelas dalam proses pembelajaran. Ketika ada tugas di luar sekolah yang harus saya kerjakan karena Andre belum memiliki kemandirian belajar, Bu. Dan dia kurang berkomunikasi dengan temannya ketika membahas pelajaran. Namun komunikasinya bagus dengan teman saat bermain atau di jam istirahat. Begitu yang saya perhatikan, Bu.
Jadi kalau seperti itu, menurut Ibu Eva, kira-kira apa solusinya? Menurut saya solusinya adalah melatih Andre untuk dapat mandiri dalam belajar seperti teman-temannya dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, Bu. Luar biasa, Bu Eva. Semoga segala usahanya dimudahkan, karena memang motivasi intrinsik ini sangat dibutuhkan agar anak itu dapat mandiri belajar dari dalam dirinya, bukan dari eksternal. Apa rencana Ibu Eva dalam mencapai tujuan itu? Rencana saya yang akan saya teruskan adalah menyentuh hati Andre dengan berbincang dari hati ke hati, menanyakan harapan Andre dan cita-citanya ke depan itu ingin jadi apa, seperti itu Bu. Dan memberi motivasi untuk dapat membahagiakan kedua orang tua. Kemudian Andre ini kan manusia, Bu, seperti yang lain, seperti teman-temannya yang memiliki perasaan, punya hati, seperti itu. Tentunya ketika kita mampu menyentuh hatinya dengan harapan-harapan yang positif, dengan motivasi yang positif, lambat laun pasti akan muncul kemandirian belajarnya yang berasal dari motivasi intrinsik tersebut, Bu. Semangat ya Bu Eva dalam melaksanakan tugas mulia ini. Memang sebagai seorang guru, kita tidak hanya dituntut untuk mengajar dan mendidik saja, namun juga memperhatikan perasaan sosial dan emosional anak kita. Nah, kira-kira apa yang Ibu Eva prioritaskan untuk Andre ini? Menurut saya, dari semua usaha saya yang meningkatkan semangat belajar, Andre ini Bu, saya memprioritaskan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dulu dari dalam diri Andre untuk mandiri belajar, Bu. Oh iya, saya setuju Bu Eva, karena ketika anak sudah memiliki kemandirian belajar dari dalam dirinya sendiri, maka mereka akan termotivasi untuk mencari tahu hal-hal baru yang belum ia ketahui, dan itu dapat meningkatkan pengetahuannya, bukan hanya dalam proses pembelajaran saja, namun juga meningkatkan keterampilan hidupnya. Jadi, mulai kapan Ibu Eva ini akan melaksanakannya? Sebenarnya ini sudah saya mulai sejak tahun ajaran baru, Bu. Hanya saja belum maksimal. Namun setelah bertemu dengan Ibu dan saya mendapat banyak masukan dan arahan serta penguatan, pada akhirnya saya semakin mantap untuk terus semangat melanjutkan bimbingan khusus buat Andre ini, Bu, sampai dia tamat SD. Dan semoga orang tuanya dapat melanjutkan kerjasamanya dengan bimbingan Andre ke tingkat sekolah berikutnya, Bu. Oh iya, semoga dapat berlanjut sampai tingkat sekolah berikutnya ya Bu Eva. Nah, sekarang apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Eva ini? Ukuran keberhasilan rencana aksi saya adalah ketika Andre membuka diri untuk menerima nasihat dan motivasi untuk menumbuhkan mandiri belajar dari motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, takut, atau karena diberi hadiah ketika mau belajar saja, Bu. Baik Bu Eva. Jadi dari semua rencana aksi baik itu tentunya ada saja gangguan kira-kira. Bagaimana cara Bu Eva mengantisipasi gangguan tersebut? Jika suatu hari ada gangguan dalam proses aksi saya ini, saya akan mengantisipasinya dengan terus berkolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua Andre, teman sejawat, dan teman-teman di kelasnya, Bu. Terus Luar biasa, berkolaborasi.
Luar biasa, Bu Eva. Sangat menginspirasi dan menambah pengetahuan saya juga hari ini. Apa komitmen Bu Eva terhadap rencana aksi ini? Eh, saya berkomitmen untuk konsisten dan kontinu melakukan aksi saya sampai Andre tamat dari sekolah ini, Bu. Luar biasa, semangat dan komitmen Bu Eva. Siapa saja yang membantu Bu Eva menjaga komitmen ini? Tentunya yang dapat membantu menjaga komitmen saya itu adalah kepala sekolah, teman-teman rekan sejawat, dan orang tua Andre sebagai tim kolaborasi untuk aksi ini, Bu. Baik, Bu Eva, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Banyak menambah pengetahuan dan pengalaman kita dalam membimbing anak murid kita. Saya mendukung aksi Bu Eva. Semoga dimudahkan dan selalu diberikan kesehatan. Oh iya, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini? Eh, Terima kasih sebelumnya Bu, terima kasih banyak Bu atas arahannya, dukungan dan doanya. Baik Bu, tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini tentunya saya akan bertemu kembali dengan Ibu di lain waktu, mungkin bisa di awal bulan depan Bu, dan untuk menyampaikan perkembangan dari aksi saya dan kesempatan untuk membahas hasil dari rencana aksi saya dan membahas masalah-masalah lain yang dapat kita angkat sebagai bahan diskusi bersama di bulan depan, Bu. Seperti itu, Ibu. Jadi saya mohon waktunya bulan depan itu Ibu bisa meluangkan waktu untuk bisa bertemu lagi dengan saya. Saya ingin sekali menyampaikan perkembangan dari aksi yang saya lakukan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Siap, Ibu Eva. Saya bersedia. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, arahannya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan, di awal bulan depan Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Eva. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Suryati. Waalaikumsalam, Pak Irwanto. Wah, luar biasa sekali kegiatan coachingnya tadi, Bu. Berjalan dengan lancar dan sistematis. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching? Ya, saya merasa lebih Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching, Ibu? baik setelah melakukan coaching tadi. Perasaan saya senang karena kompetensi yang saya harapkan sudah dapat tercapai dengan baik. Dan saya sangat merasa bahagia bisa bercerita dengan Koci sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci dapat tersampaikan dengan baik, Pak. Baik, Bu. Pada saat coaching, tadi jika merujuk pada indikator ketercapaian, pengembangan yang Ibu harapkan dari kompetensi Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Baik, Pak. Pada proses coaching tadi, saya merasa sudah fokus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta, Pak. Iya. Baik, Bu. Jadi tujuan dari indikator pengembangan sudah tercapai ya, Bu? Iya, Pak. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Bu. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Bu. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pada coaching pada sesi coaching tadi, dan Ibu menggerakkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya.
dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching, hadir sepenuhnya, menjadi pendengar aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu Ibu merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching tersebut. Ibu juga telah memberikan apresiasi dan motivasi kepada coaching. Menurut saya, Ibu sudah mampu mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih, Bu ya. Iya, Pak, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih. Ya. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik, Pak. Rencana ke depannya saya akan melakukan latihan-latihan dengan intensif dan mendengarkan secara aktif, Ya. merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching ke depannya, coach dapat bercerita lebih banyak tentang masalah-masalah yang dihadapinya, Pak. Baiklah Bu, semoga kedepannya kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya dengan memperbanyak praktik coaching. Terima kasih Pak atas arahannya. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam.